Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Baik anak-anak, di video pembelajaran ini kita akan membahas tentang pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, jenis-jenis teks deskripsi, dan struktur teks deskripsi. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci. Sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri teks deskripsi. Ciri yang pertama, teks deskripsi dimaksudkan untuk menggambarkan suatu objek serinci dan semirip mungkin dengan yang sebenarnya dari sudut pandang penulis. Ciri yang kedua, teks deskripsi melibatkan panca indera atau kesan indera dari penulis dan pembacanya. Ciri yang ketiga, teks deskripsi didasarkan pada pendapat personal atau subjektif, sehingga akan ditemukan penggunaan kata-kata emosi kuat, seperti kata sangat indah, sangat cantik, dan lain sebagainya. Nah anak-anak, itulah ciri-ciri dari teks deskripsi. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas tentang jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama di sini ada teks deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial merupakan teks yang isi topiknya berupa ruangan atau tempat. Paragraf ini mendeskripsikan suatu ruang atau tempat dengan sangat jelas dan detail kepada pembacanya. Selanjutnya yang kedua di sini ada teks deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif merupakan teks yang isinya menggambarkan suatu objek sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada, tanpa dicampuri dengan opini atau kesan pribadi seorang penulis. Selanjutnya di sini yang ketiga ada teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif merupakan teks yang menggambarkan suatu objek berdasarkan apa yang dirasakan dan dilihat oleh penulisnya itu sendiri. Dengan kata lain, penulis menuangkan opini-opini pribadi tentang keadaan suatu benda atau objek tersebut. Selanjutnya yang terakhir, kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Struktur yang pertama adalah identifikasi. Struktur identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, makna nama, lokasi, sejarah lahirnya, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Selanjutnya, struktur yang kedua adalah struktur deskripsi bagian. Struktur deskripsi bagian adalah bagian yang menggambarkan kondisi objek dari sudut pandang penulis secara rinci. Penulis menggambarkan apa yang telah ia lihat, dengar, dan rasakan selama mengamati objek pilihannya. Selanjutnya yang terakhir adalah struktur kesan atau simpulan. Struktur kesan atau simpulan adalah bagian yang berisi kesan atau kesimpulan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Namun, bagian ini bersifat opsional, artinya boleh dituliskan ataupun tidak. Selanjutnya di sini ada contoh teks deskripsi Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha yang paling besar dan megah yang ada di Indonesia. Candi Borobudur terletak di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi Borobudur nampak berbentuk seperti piramida atau bangun 5 segi 4, dan candi ini juga mempunyai banyak relief dan juga stupa. Candi Borobudur terdiri dari 3 buah tingkatan. Tingkatan pertama disebut dengan Kamadatu. Pada bagian ini terdapat relief yang berjumlah 160 buah. Selanjutnya pada tingkat yang kedua yaitu Rupadatu. Pada tingkat ini berupa 4 buah teras. Teras-teras tersebut seolah membentuk lorong yang berputar. Di tingkat Rupadatu ini terdapat 1.300 relief.
Selanjutnya tingkat yang paling atas yaitu arupa datu. Khusus untuk tingkat ini sama sekali tidak dihiasi relief pada dindingnya. Bentuk dari lantai arupa datu yaitu lingkaran. Di tingkat arupa datu terdapat 72 stupa kecil. Semua stupa kecil tersusun atas 3 buah barisan yang seolah-olah mengelilingi stupa induk. Bentuk dari stupa kecil ini menyerupai lonceng. Di dalam stupa terdapat patung Buddha. Di bagian tengah arupa datu terdapat sebuah stupa induk. Stupa ini memiliki patung Buddha dan mempunyai ukuran paling besar daripada stupa lainnya. Di tingkatan arupa datu kita dapat melihat pemandangan kota Magelang yang sangat indah. Dan di sore hari juga kita dapat menikmati indahnya pemandangan matahari terbenam. Baik anak-anak, itulah tadi akhir dari pematerian tentang teks deskripsi. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini dengan seksama. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian memahami lebih jauh tentang materi teks deskripsi. Akhir kata, saya Papa Roji pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.